Selamat pagi teman-teman opung yang hari ini bahagia, yang hari ini semangatnya bergelora, dan yang hari ini rekeningnya meningkat luar biasa. Apa kabar? Oke, semangat terus. Ya, hari ini tanggal 1 Oktober, hari yang spesial, Hari Kesaktian Pancasila. Ya, kita diingatkan kembali bahwa kita pernah memiliki semangat yang luar biasa, bahwa bangsa ini pernah memiliki kekuatan yang tiada tandingannya untuk mengusir para penjajah, menjemput dan menciptakan kemerdekaan. Luar biasa ya. Nah, eh, hari ini juga secara khusus saya memilihkan hari yang spesial untuk saya menyampaikan beberapa pemikiran saya untuk teman-teman semua di Hari Kesaktian Pancasila ini, supaya kita juga bersama-sama berjuang, berdoa untuk meraih ya, untuk mendapatkan kemerdekaan kita secara utuh sebagai bagian daripada lembaga atau organisasi yang kita diami saat ini. Nah, teman-teman, sehubungan dengan gugatan yang sudah kami sampaikan, yang kami lakukan di Pengadilan Negeri Medan, saya pakai diksi kami karena memang gugatan ini berangkat dari saran, dorongan daripada teman-teman jemaat GMI Berkat Kasih, dan saya pribadi akhirnya sepakat untuk melakukan gugatan karena kami merasa dan kami menduga bahwa dalam keputusan yang saya terima ada sesuatu yang perlu diklarifikasi, dipertimbangkan, bahkan kami sebut dugaan perbuatan melawan hukum. Demikian. Nah, jadi ya kemana kita mengujinya? Ya harus ke lembaga negara. Nah, itu sebabnya kami melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, teman-teman. Nah, jadi mungkin kalian berpikir, kenapa harus menggugat? Ya kan? Kenapa tidak diterima saja, dijalani saja? Toh itu kan hanya sementara begitu. Atau mungkin kok bernyali sekali, kekuatannya sebesar apa gitu kan? Macam-macam. Ya, silakan berpikir teman-teman, silakan mengajukan pendapatnya. Toh saya pribadi tidak bisa melarang dan tidak bisa membatasi kita untuk berpikir tentang sesuatu apapun itu. Kita bebaslah dalam hal itu ya. Nah, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa informasi kepada kita bahwa apa yang kami lakukan dengan melakukan gugatan ini adalah merupakan sebuah kontribusi besar yang dapat kami persembahkan kepada lembaga ini, kepada kita secara khusus, bahwa ada hal yang harus kita ikuti, yang harus kita patuhi dan harus kita pertimbangkan ketika kita melakukan sesuatu. Jadi kontribusi ini menjadi sebuah catatan sejarah yang penting ke depannya dalam perjalanan organisasi yang kita hidupi ini. Nah, teman-teman, yang kedua, dari gugatan ini, dari kontribusi yang kami persembahkan ini, kami berharap bahwa akan ada dampak ya, akan ada dampak terhadap konstitusi yang sudah kita susun, terhadap disiplin yang sudah kita buat. Dia akan terus diuji dan akan mengalami berbagai turbulensi tentunya, namun tujuannya supaya semakin kuat dan semakin tangguh sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada perjalanan organisasi. Itu harapan kita. Nah, dan yang ketiga, tentunya gugatan ini akan berdampak langsung kepada siapa? Yang pertama tentunya kepada para pendeta dimanapun berada. Ya. Katakanlah kalau gugatan ini dikabulkan atau posisi gugatan saya dimenangkan, kami dimenangkan, maka seluruh pendeta akan berbahagia. Kenapa? Karena sudah ada jurisprudensi. Jadi setiap perpindahan seorang pendeta itu harus mengikuti atau tunduk ya. Pimpinan harus tunduk kepada pasal 55 ayat yang ketiga yang berbunyi bahwa bishop memiliki hak untuk memindahkan pendeta atau bishop yang tidak memiliki penempatan setelah rapat kabinet dan berkonsultasi langsung ya terhadap yang bersangkutan. Ada berkonsultasi dengan yang bersangkutan. Nah, itu catatannya, itu garis bawah ya. Jadi kalau ini dimenangkan, maka setiap pendeta sudah merasa bahwa dia memiliki hak ya. Mungkin selama ini terlupakan, terabaikan, namun kita ingatkan ya. Jadi sudah ada jurisprudensi, tidak ada lagi boleh suka-suka, sewenang-wenang, suka atau tidak suka ya.
ada niatan baik atau tidak ada niatan baik terhadap seseorang tidak bisa lagi dilakukan. Jadi ini menyangkut semua hajat hidup kita. Kenapa harus ada konsultasi? Karena memang ini menyangkut banyak hal gitu. Bukan hanya pribadi si pendeta itu, tapi juga keluarganya, anak-anaknya. Itu harus menjadi pertimbangan. Baru kemudian faktor kesehatan tentunya. Fasilitas untuk itu ada atau tidak. Yang ketiga, masalah pendidikan. Ada sekolah atau bagaimana anaknya sudah berpendidikannya tingkat apa. Itu kan harus dipertimbangkan secara holistik begitu. Baru yang terakhir tentunya yang harus dipertimbangkan juga masalah nafkah hidupnya. Ya, tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup tanpa nafkah gitu ya. Ya memang betul firman Tuhan bilang bahwa burung-burung yang tidak menanam tapi juga memanen gitu. Masalahnya kita kan bukan burung ya kan. Tapi itu hanya joke lah ya, ini hanya joke. Tapi itu harus menjadi pertimbangan yang harus dikedepankan. Kenapa setiap pemimpin itu gajinya lebih besar? Karena memang mereka diharapkan berpikir besar juga. Karena mereka memikirkan nasib dan hidup orang banyak. Nah itu. Yang berikut adalah teman-teman, kalau ternyata gugatan ini kalah, maka teman-teman juga harus sudah siap dan rela menerima konsekuensi bahwa bunyi pasal 55 ayat 3 itu harus ditafsir dengan berbeda. Tentunya seleranya adalah selera pemimpin gitu. Boleh dikonsultasi, boleh tidak, atau sama sekali tidak dihiraukan lagi. Bebaskan aja begitu, suka-suka pemimpin aja, nah, siapapun pemimpinnya, ya kan? Nah kalau itu yang terjadi, ya kita nggak tahu arah organisasi kita kemana. Memang sebuah kekuasaan, kalau sudah tidak ada batasannya, itu akan cenderung menjadi otoriter dan bisa menebar ketakutan dan momok bagi orang-orang yang dipimpinnya. Oke? Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi teman-teman, saya berharap kalian semua sudah paham, sudah mengerti kenapa ini saya lakukan. Jadi sekali lagi, ini bukan untuk pribadi saya. Ini bukan untuk urusan jemaat GMI Berkat Kasih saja, ya. Tapi ini menyangkut tentang organisasi dan setiap para pendeta yang ada di dalam lembaga ini. Dan kemudian yang perlu saya sampaikan juga, kalaupun ada selentingan, ada berita meong di luar sana, itu Ridwan menggugat karena ke Nias gitu kan, ya tolonglah itu anggap aja lah memang berita meong, bukan karena Niasnya gitu ya, kita abaikanlah itu. Jangan sampai kita membuat satu tempat menjadi tempat yang lebih rendah daripada yang lain. Nggak baik juga, karena itu tempat diciptakan Tuhan yang sama dengan yang menciptakan kota Medan dan kota Jakarta, ya kan? Nah, jadi bukan karena itu, tapi murni karena memang dorongan kesatuan hati dari jemaat dan pertimbangan akal sehat yang saya punya, ya, akhirnya kita putuskan untuk melakukan gugatan dan pengujian. Ya, itu tadi catatannya. Dan yang terakhir, teman-teman, bagaimanapun juga kontribusi yang kami maksudkan ini akan menjadi catatan sejarah. Kalaulah satu saat kita sudah tidak bisa bertatap muka, kita sudah meninggalkan dunia ini, tentunya generasi kita, anak-anak kita, adik-adik kita akan memiliki ceritanya tersendiri. Dan salah satunya kita berharap bahwa kejadian ini akan menjadi sebuah cerita yang menarik, yang akan menjadi pelajaran yang berharga, yang mahal dan mewah bagi mereka ke depannya. Ya, itu pertanda bahwa kita pernah hidup, pertanda bahwa kita pernah hadir di lembaga ini. Itu harapannya. Jadi mereka akan mengenang jemaat GMI Berkat Kasih, mereka akan mengenang pribadi-pribadi yang menjadi inspirasi mereka, yang pernah berjuang sekuat-kuatnya, yang pernah melawan sehormat-hormatnya, yang pernah berusaha semampunya untuk meraih hak, untuk memperjuangkan konstitusi supaya tegaknya kebenaran dan keadilan. Memang tidak banyak yang siap, tidak banyak yang berani. Namun saat ini bersyukur kepada Tuhan, ya, kita berada di garis terdepan. Oleh karena itu, kalau teman-teman merasa ini juga adalah perjuangan kalian, berdoalah untuk kami. Berdoalah supaya apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita
terkabul dan dikabulkan oleh hakim dan tentunya oleh Yang Maha Kuasa. Berjuang terus, semangat terus, lakukan yang terbaik sepanjang napas masih ada. Oke. Kalau tai sudah di atas kepala dan bilang bau pun tidak berani, mau jadi apa lagi kita ini?